Oke, selamat siang untuk di area Indonesia Barat dan selamat sore ya untuk di Indonesia Timur dan juga Tengah. Oke, di hari ini sesuai kesepakatan kita akan evaluasi untuk pembelajaran tutorial farmakologi ya, dan kita akan fokus mengenai drug calculation. Oke, sebelumnya slide saya apakah sudah muncul? Sudah, Ibu. Sudah ya, oke. Oke, tadi kita sudah doa. Nah, hari ini saya karena kita waktunya cuma dikasih 1 jam ya untuk pakai Zoom ini, jadi kita akan cepat-cepat saja ya. Nanti sesuai yang saya sudah sampaikan bahwa akan ada 15 pertanyaan yang saya ajukan, nanti per pertanyaan akan ada 2 sampai 3 orang yang akan saya minta untuk jawab ya. Jadi semuanya dapat kesempatan. Oke, siap? Kalau biasanya saya pakai undian gitu, kali ini nggak deh, saya tunjuk aja biar cepet ya, biar nggak terlalu menguras waktu. Are you ready? Ready nggak ready harus ready ya, harus tetap siap, oke? Ya gampang-gampang susah lah, kalian pasti bisa. Oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama saya kasih ke Ellie, Gabriela, dan Michelle. Oke, ketiganya siap? Siap nggak? Siap, Halo? Bu. Oke, gampang kok ini, gampang banget, biasalah nomor 1 ya. Ya, Nggak Bu. mungkin nomor 1 langsung kayak hard level gitu, kayaknya nggak mungkin ya. Oke. Apa pertanyaannya? Sebutkan 3 rute pemberian obat enteral. Enteral ya. Masing-masing sebutin 1. Eli 1, Gaby 1, Michelle 1. Rute pemberian obat enteral. Ayo, cepat. Per oral. Siapa yang menjawab ini? Satu aja ya, satu orang satu ya. Yuk, jangan Gabriela. rebutan, biar kebagian. Siapa tuh? Siapa? Lewat oral. Siapakah yang menjawab oral itu? Sebutin nama dulu. Saya siapa? Jadi saya sambil hafal wajah kalian. Gabriela, Bu, per oral. Oke, Gaby per oral. Oke, next-nya. Sublingual, Bu. Siapa itu yang sublingual? Namanya sublingual. Jawabannya. Michelle, Bu. Siapa namanya? Michelle, Bu. Mana wajahnya Michelle ini? Oke. Apa jawabannya Michelle? Sublingual, Bu. Sublingual. Oke, Ellie. Eli, lama sahabatan. Eli, halo. Rizky, temennya Eli, mana nih Rizky? Enggak ngabari juga Yang sih, Bu. oral, Bu. Mana Eli? Siapa? Mana Elinya? Suara saya kedengaran nggak, Bu? Dengar, tapi wajahnya tak ada ini.
Oh ini Eli Christine. Apa jawabannya? Tadi saya pilihnya jawabnya yang oral, Bu. Oral. Loh, Gaby tadi jawabnya apa? Tadi Gaby jawab oral juga kan ya? Ayo jawaban yang lain. Ayo baru nomor 1 ini, cepet yuk. Eli jangan berantem sama siapa tuh di situ. Eli, halo. Apa yang terjadi tuh? Udah berantem dia sama siapa itu? Oke, dari bertiga ada yang mau dibantu nggak si Elinya? Kayaknya dia lagi berantem kayaknya sama siapa tadi, saya nggak tahu deh. Saya mencoba memaklumi pertengkaran saja lah ya. Gaby mau ditukar nggak jawabannya biar bantu si Eli? Ayo cepet yuk. Baru nomor 1 ini. Rizky, jawabannya apa Rizky? Rektal, Bu. Apa? Rektal. Rektal. Pokoknya kalau ada yang bisa jawab, saya tanya ketua kelasnya ya. Siap-siap. Oke, jawabannya adalah betul ya, oral, sublingual, dan rektal ya. Tolong diingat ini nanti sampai kalian kerja, inilah obat-obat yang rutenya adalah diberikan secara enteral ya. Oke, next pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua untuk Eunike, Isabella, dan Ocha. Eunike, Isabella, dan Ocha. Ya, kita cepat saja pertanyaannya. Sebutkan 3 rute pemberian obat parenteral. Saya boleh yang pertama, Bu. Sebutin nama dan jawabannya. Ayo. Siapa itu yang tadi ngomong? Intra, Bu. Ocha. Intravaskular atau IV. Oke. Next, Eunike. Dalam, Ibu. Iya, siapa itu? Saya Isabella, Bu. Iya, jawabannya apa Isabel? Wah, Intramuskular, Bu. intra? Muskular. Oke, intramuskular. Eunike, jawaban terakhirnya apa Eunike? Satu lagi. Selain IV, IM, dan satu lagi. Rizky, Eunikenya ada nggak Rizky? Ada, Bu, ada. Ayo cepat yuk. Ini kan di semester Ya, Bu, lalu. gini, Kak. Apa jawabannya? Subkutan, Bu. Oke, subkutan. Sip, betul ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Elsa, Rifka, dan Susi. Ya, pertanyaannya, sebutkan rute pemberian obat lainnya. Jadi selain yang enteral dan parenteral, ada rute apa lagi? Rifka, Bu. Ya, apa jawabannya Rifka?
rute inhalasi. Oke, inhalasi. Selanjutnya, Susi. Intranasal, Bu. Oke, intranasal. Elsa. Elsa. Jangan sampai saya panggil pakai nada Frozen nih, Elsa gitu ya, lucu nanti. Elsa mana Elsa? Rizky, Elsanya mana Rizky? Elsa, halo. Gak membeku kan Elsanya, lagi sehat kan? Elsa. Gak ada ini. Dia nggak ada, Bu. Aduh, baru join. Elsa. Elsa. Ayo Elsanya baru join ini, langsung dikasih pertanyaan. Udah join belum ya itu? Aduh, udah tahu mau kelas kalian inilah. Oke, Elsa, Iya, Bu. sebut rute pemberian obat selain enteral dan parenteral. Intratekal, Bu. Apa itu? Itu rute yang bagaimana? Itu rute pemberian obat, Bu. Pemberian obat lainnya. Iya, melalui apa? Di mana lokasinya? Ayo udah 5. Di mana? Dimasukkan dalam cairan cerebrospinal, Bu. Cerebrospinal. Oke. Jadi kalau misalnya kalian lihat orang yang mau dioperasi, terus biasa kan mereka bilang bius total atau bius setengah misalnya, itu semua pakai rute ini ya. Oke, sip. Thank you. Kita lanjut. Dan satu lagi ada topikal dan juga transdermal. Udah tahu kan ya bedanya topikal? Kalau topikal kan seperti salep gitu ya. Kalau transdermal kayak koyo misalnya ya, atau obat nyeri yang lain. Ada juga tipe obat nyeri yang jenisnya seperti patch, jadi tinggal ditempel misalnya ya ke bagian tubuh tertentu. Oke, kita lanjut. Pertanyaan nomor 4. Desniwati, Adelia, dan Wunge. Ya, oke. Sebutkan kepanjangan dan jelaskan artinya. Pertama, siapa nih yang mau jawab? OM. Bunge, Bu. Oke, apa Wunge? Ya, OM itu on morning yang artinya 1 kali sehari tapi diberikan pada pagi hari. Oke, good. Next. ON. Kalau ON itu on night artinya 1 kali sehari diberi pada malam hari saja. Oke, good. Sekarang orang selanjutnya ya. TDS. Adelia, Bu. Ya, silakan. TDS itu keterangannya terdaisumendum yang berarti frekuensinya 3 kali sehari, Bu. Oke, atau setiap berapa jam?
8 jam, Bu. Oke, tinggal 24 bagi 3, ya 8 ya. Oke, selanjutnya Adelia. Adelia, BD satu lagi itu siapa? Ya, BD apa? BD itu bisumendum yang berarti 2 kali sehari atau setiap 12 jam, Bu. Oke, sip. Yang terakhir, PRN. Desni. Desniwati. Lagi di jalan ya. Ayo Desni, PRN. Ini udah dipelajari dari semester lalu, tinggal saya ulang-ulang aja nih. Kedengaran nggak Bu suara saya? Iya, dengar. PRN itu artinya prorenata. Itu diberikan jika diperlukan saja. Oke, jika sewaktu-waktu diperlukan ya. Oke, sip. Yang satu lagi? Yang terakhir? Kalau Aceh, apa? Apa Bu? Yang kedengaran? Lihat aja di slide-nya. Saya udah share loh screen. Aceh itu artinya antesibum, sebelum makan. Itu diberikan sebelum makan. Oke, sip. Betul ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Untuk Hani, Joan, dan Murni. Oke. Terserah aja siapa yang mau jawab cepat. Apa perbedaan dari tetesan mikro dan makro? Hani, Joan, dan Murni. Ayo, udah diminta belajar ini harusnya saya nggak nunggu-nunggu lagi nih. Tinggal kalian langsung jawab aja. Ayo udah 14.21 ini. Shalom Ibu, Murni Bu. Iya, apa jawabannya Murni? Kalau tetesan untuk mikrodrip itu 15 tetes per mil. Dan ada dua, kalau untuk makrodrip itu ada dua, 15 tetes per mil dan 20 tetes per mil. Kalau untuk mikrodrip itu 60 tetes per mili. Per mili ya, jangan per mil. Kalau per mil kan bisa di Bu. jarak kan ya. Oke, sip. Benar ya. Nah, kalau misalnya yang micro drip itu 60 tetes per mili itu biasanya lebih ke anak-anak ya. Ataupun misalnya obat yang terlalu keras yang bisa bikin iritasi pembuluh darah, makanya dikasih lebih lambat, makanya dia pakai mikro. Ya, jadi tujuannya tuh supaya pembuluh darahnya tuh tetap aman. Kan kalau anak-anak kecil kan pembuluh darah mereka masih rapuh ya, masih dalam proses pertumbuhan dan sebagainya. Jadi masih agak rapuh pembuluh darahnya, makanya dikasih pakai yang tetesan mikro. Ya, beda sama orang yang sudah dewasa misalnya atau remaja, mereka pakai yang makro ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Oke, kita konversi satuan berat ya. Ada Erik, Ruling, dan Timothy. Erik, Ruling, dan Timothy.
Oke, yang pertama Erik 27.500 mg sama dengan berapa gram? Ayo, ini dari SD nya. Saya, Bu. Ya, apa jawabannya Erik? 27,5, Bu. 27,5 karena 1 gram sama dengan 1000 miligram. Oke. Miligram. Ya. Next. Yang lain? Timothy. (0,35 gram sama dengan berapa miligram? Halo? Rizky, Timothy-nya ada nggak Rizky? Aduh, gawat nih, baru nomor 6 udah lama banget kalian. Sepertinya nggak ada, Ibu. Dia bilang, Bu, apa namanya, baru operasi tadi malam. Kenapa? Baru operasi sih, Bu, tadi malam dia bilang di grup Lagi kecil kami, sakit. Bu. Lagi Ya, usus sakit. buntu, Bu. Oke. Kita ke ruling aja ya. Thank you infonya Rizky. Ruling, ayo. 350 miligram, Bu. 350 miligram. Apakah benar? Betul ya. Oke, kita cepet aja. Sekarang yang mikrogram ya. 175 mikrogram sama berapa miligram? Ruling. Nol, 175 miligram. 0, bukan 175 ya. Kalau angka di belakang koma sebutannya per satu-satu. Ya, itu prinsip dasar matematika. Ya, jadi bukan 0,175 tapi 0,175. Penyebutannya harus benar ya. Oke. Iya, Bu. Makasih. Good. Yang D. Erik lagi aja terakhir ini kayaknya. 7,85 gram sama dengan berapa mikrogram? Kalau gram ke mikrogram berarti kan lebih gede lagi kan? Erik Astrada. Setelah ini kita siapa cepat aja ya, karena cuma sisa 24 menit. Ayo, atau ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Rizky. 7.850 mikrogram. 7.850. Ya, oke. Karena pengalinya adalah berapa? Kalau saya sih kayak pakai tangga-tangga gitu sih, Bu. Iya, berapa kalau gram ke pengalinya? mikrogram, jadi dia kayak turun 3 gitu. Yakin Kali turun 1000. 3? Yakin. Ke mikrogram loh. Kali 1 juta, Bu. Hasilnya 7.850.000. Iya, Bu, 7 juta. 7.850.000. Pengalinya adalah 1 juta karena dia turun 6 tingkat. Ya, hati-hati.
Oke, sip. Selanjutnya pertanyaan nomor 6, siapa cepat aja ya. Lengkapi Y pada rumus di bawah ini ya. Oke. Y-nya apa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Apa jawabannya? Rumus yang diminta, Bu. Dosis yang diminta. Oke, sip. Sekarang yang B. Saya, Bu. Ya, Tetes. langsung aja yang mau jawab. Sebutin nama dan jawabannya. Faktor tetes. Ya, faktor tetes, Bu. Faktor tetes. Oke, sip. Selanjutnya, Saya, Bu. ya Angela, langsung aja. dosis yang dibutuhkan. Berat badan dikali dosis yang dibutuhkan. Tadi siapa suara laki-laki tiba-tiba yang jawab perempuan? Baik, Bu. Ya, oke. Kenapa wajah kalian nggak muncul ya? Oh, karena nggak ada video ya. Oke. Oke, berat badan kali dosis yang dibutuhkan sama dengan dosis yang diminta. Oke, lanjut nomor 7. Sekarang kita lengkapi pelarut insulin. Ya, jumlahnya. Oke, yang pertama, kalau 1 international unit, insulin sama dengan berapa mili? 1 mili. 1 mili. Oke, good. Sekarang yang kedua, 60 IU sama dengan berapa mili? 60 mili, Bu. 60 mili. Oke, 60. Yang C? 200 mili. 200 mili. Ini gampang ya. Jadi ingat aja kalau insulin di mana-mana pelarutnya 1:1 ya dengan jumlah insulinnya. Jadi kalau kita mau kasih ini kalau yang dikasih drip ya artinya lewat selang infus ya. Tapi kalau beda kalau misalnya kita kasih langsung yang diinjeksi itu biasanya nggak perlu pengencer ya. Oke. Nomor 8. Kita lengkapi lagi Y pada rumus berikut. Sediaan heparin. Konsentrasi sama dengan apa? Sediaan heparin. Sediaan heparin. Oke. Selanjutnya. Flow rate sama dengan dosis yang diminta. Konsentrasi. Good. Konsentrasi ya, benar. Unit per mililiter. Oke, nomor 9. Sekarang kita berhitung. Dokter meresepkan obat Panadol 500 mg. Saya kasih waktu 1 menit ya untuk dijawab. 2 tablet. Saya 2 tablet. 2 tablet. Cepat sekali. 2 tablet, Bu. Oke, gampang ya ini ya. Lihat aja tuh udah bisa tahu ya. Oke, 2 tablet. Good. Lanjut. Nomor 9. Nomor 10. Ya, waktunya berjalan. Berapa sendok yang harus diberikan kepada pasien? 2 sendok, Bu. 2 sendok. 6 sendok, Bu. Siapa yang jawab 2 sendok tadi? Coba jelasin dapatnya dari mana? Enggak, Bu, saya salah lihat, Bu. Tadi saya pikir yang 500 milinya itu enggak dipakai. Oke, jadi jawabannya berapa? Saya langsung bagi 15. Jadi jawabannya berapa? 6 sendok, Bu. Ya, yang jawab 6 sendok barusan coba dijelasin gimana caranya. Di sini kan yang diketahui yang dosis yang dimintanya 30 ml AC TDS, jadi 3 kali sehari. Ini kan 1 sendok sama dengan 15 ml. Jadi yang fokus kita itu 30 ml. Sediaannya udah di atas. Jadi kan kalau di sekali pembelian 30 Suaranya ml. agak kecil ini, Pak Mati. Coba lebih kencang lagi.
Di sini kan dosis yang dimintanya 30 ml. Jadi di sini dia butuhnya 2 sendok. Jadi kalau misalnya dalam 1 hari dikalikan 2 kali 3 kemudian 6 sendok. Itu sih. Oke, kalau perhitungan rumusnya? Halo? Rumusnya apa ya? Ini kan 30 dibagi 15 kan 2 sendok. 30 per 15 2 sendok. Jadi dalam 3 hari TDS sama dengan 2 kali. Ya, saya mau yang pakai sediaan volume segala macam. Nanti endingnya baru dikonversi 1 sendok berapa. Ayo, ada yang mau jawab? Halo? Dalam sehari ya. Saya, Bu. Ya, Gladys, silahkan. Jadi kan mendapat terapi dosis yang diminta 30 ml per setiap kali pemberian. Dosisnya itu TDS, berarti 3 kali sehari. Kita kalikan 30 dikali dengan 3. Hasilnya 90 ml. Nah, di situ juga dituliskan 1 sendok 15 ml. Berarti kalau kita mau cari berapa sendok supaya dapat 90 ml, 30 dibagi 15, dan jawabannya 6 sendok. Oke. Sip, kita lanjut. Untuk nomor 11. Untuk nomor 11 ini dia paling banyak terjadi di dunia kerja kalian nanti. Jadi biasanya dokter bakal instruksikan untuk kasih NaCl 500 ml per 8 jam. Jadi kalau kalian tahu jawabannya ini udah harus benar-benar diingat ya, karena nanti kalau diminta udah langsung cepet, nggak perlu dikalkulasi lagi, udah langsung tahu berapa tetes. 21 tetes, Bu. 21 tetes per menit, Bu. 21 Oke. 21 tetes per menit. Per Ya, menit, jadi ini Bu. diingat-ingat ya. Ya, jadi pas kalian praktek di rumah sakit ataupun saat kerja nanti, kalau 500 mili per 8 jam, ya udah langsung aja di set 21 tetes per menit ya. Oke. Lanjut nomor 12. Ya, silahkan. Ini jawabannya 6 mg. Berapa? Ini jawabannya 6 mg. Suaranya kecil ya, Pak Mati. Jawabannya 6 mg, Bu. Nah, ini baru jelas. Oke, 6 mg per hari ya, benar ya. Jadi kan tinggal kamu kali aja kan, 60 kg kali 100 mikrogram. Jangan lupa dikonversi untuk samakan
apa namanya, satuannya ya. Oke, lanjut. Semuanya dapat sama 6 mg? Sama ya. Oke, sip. Lanjut nomor 13. Mili per jam, Bu. Berapa? 20 mili per jam. Gini cara jawabnya, Gabriela. namanya siapa, lalu jawabannya apa ya? Siapa itu yang menjawab tadi? Cara jawabnya dia pakai rumus yang cari konsentrasinya dulu. No, berarti I mean sebutin dulu nama kamu siapa, lalu jawabannya apa? nama saya Gabriela, Bu. Oke. Cara jawabnya yang pertama dicari konsentrasinya dulu 20.000 mili IU per 50 mili dibagi dapatnya jadinya 40. Terus dicari flow rate-nya, dosis yang dimintanya kan 800 per jam dibagi 40 per jam. Jadinya 20 mili per jam. Sepertinya kurang tepat. Saya Hani Abdinazar, Bu. Ya, silakan. 2 mili per jam, Bu. Ya, jawabannya 2 mili per jam. Apakah yang lain jawabannya sama 2 mili atau 20 mili seperti Gaby? 2 mili. 2 mili. 2 mili per jam ya. Oke, sip. Gaby nanti dihitung ulang ya. Jawabannya harus 2 mili ya, bukan 20. Oke, next. Saya, Bu. Siapa yang lain? Saya, Bu. Mati. Ya, saya itu siapa? Hani, Bu. Oke, Hani, silahkan. Jawabannya 10 mili, Bu. Ya, didapat dari mana? Dari dosis yang dibutuhkan 100 mg per dosis yang tersedia itu 200 mg, lalu dikali volume 2 mili, Bu. Hasilnya 10 mili. Oke, 10 mili setiap pemberian. Oke, yang lain sama jawabannya? Sama. Oke, good. Kita ke pertanyaan terakhir. Oh, udah pertanyaan terakhir aja. Oke, ada 2 pertanyaan. Kalau yang bagian A-nya itu, Bu, 1 unit. Apa namanya? Halo, saya udah bilang kan. Seperti nama, baru jawabannya. Nama saya Melty, Bu. Jadi jawaban yang bagian A itu 1 unit per ml. Berapa? 1 unit per ml. Oke, lalu yang B? Apa, Bu, yang B-nya? Ya, jawabannya apa? Jawabannya 5 ml per jam. Oke, good. Benar ya. Yang jawaban yang A ini sangat gampang karena yang kita udah bahas tadi, udah pasti 1 mili akan berbanding dengan 1 unit ya, karena 1 banding 1. Oke. Sip.
Oke, pertanyaannya sudah selesai. Gimana? Apakah terlalu gampang? Terlalu gampang atau ya biasa aja lah gitu. Ada yang mau bertanya atau yang mau sharing misalnya, atau mau kasih masukan soal pembelajaran kita ke depannya, karena kita sisa 2 minggu lagi sebelum kalian UAS. Oke, sambil kalian pikirkan apa yang mau disampaikan, saya mau menyampaikan beberapa hal ya. Jadi untuk 2 minggu ke depan kita ada kuis. Ya, jadi benar-benar nggak ada toleransi lagi untuk yang remedial dan yang lain. Jadi tolong pastikan untuk menjawab dengan benar ya. Lalu kalau ada beberapa yang sudah saya koreksi di Learn dan ada yang saya kasih masukan, tolong diperhatikan untuk tidak diulangi lagi ya. Jangan jatuh di kesalahan yang sama ya, kayak lagunya siapa tuh? Fatih. Iya ya. Ya, lupa saya. Lalu jangan lupa untuk dalam proses perhitungan juga harus pakai satuan yang benar. Ya, semuanya dilengkapi. Satuannya semua yang pasti. Jadi saya tahu oh hasil akhirnya misalnya kenapa sih sampai bisa dapat mili per jam, itu hasilnya dari sini, dari sini, dari sini. Ya, karena saya akan memperhatikan sampai sedetail itu. Kalian bisa lihat ada beberapa yang saya udah koreksi yang kesalahannya kecil sekali. Mungkin dia salah tulis atau gimana, tapi ya namanya salah tetap aja salah ya. Jadi saya nggak bisa kasih poin setengah atau apa, tetap akan dinilai salah ya. Jadi tolong hati-hati ya. Dan so far sih hasil kalian cukup baik ya. Nggak ada yang sampai benar-benar fatal banget. Cuman kalau ada yang misalnya saya mention di grup untuk japri saya itu memang kesalahannya udah mungkin menurut saya udah cukup fatal ya, karena yang lain bisa benar semua tapi dia bahkan sampai remedial pun masih aja salah ya. Jadi saya nggak tahu tuh apa yang dikerjain di remedial ya. Jadi tolong benar-benar serius lagi karena sesuai yang kita udah sampaikan di awal, kenapa draft calculation ini nggak boleh salah sama sekali, karena kita bertanggung jawab dengan keselamatan dan keamanan pasien ya. Kalau kalian salah untuk menghitung dosis obat, maka yang menjadi korbannya adalah pasien kalian nanti. Ya, karena istilahnya kalau kita kerja di rumah sakit kan dokter meresepkan ya, dia tulis di IMR, oh dosisnya segini. Dokternya sih biasanya nggak akan double check lagi apakah kamu udah nyiapin tuh udah sesuai dengan resepnya atau enggak. Jadi dia benar-benar percaya, kasih kepercayaan 100% buat perawatnya. Ya. Nah, disinilah saatnya kalian untuk bagaimana menjadi advokat ya, menjadi kiper juga untuk pasien kalian ya. Kalau kalian salah menghitung, salah kasih obat ke pasien, akibatnya fatal. Apalagi kalau misalnya pasiennya punya alergi misalnya terhadap obat yang itu, yang kalian salah harusnya kasih ke pasien A, tapi kalian kasih ke pasien B misalnya, dan orangnya memang intoleransi terhadap obat itu, ya akibatnya akan fatal. Ya, dan itu biasanya akan langsung dilapor insiden report ya. Biasanya di rumah sakit ada bagian insiden report. Jadi benar-benar akan digali tuntas kenapa sampai bisa salah segala macam. Terus dicek lagi di dokumentasinya, dokternya udah tulis benar apa belum. Jadi akan diusut tuntas tuh siapa yang salah sebenarnya. Ya, jadi benar-benar harus hati-hati, apapun yang kalian kerjakan, kalian akan bertanggung jawab terhadap hal itu. Ya, jadi kalau misalnya nanti kan kalian akan datang, lalu praktek ke rumah sakit, kita akan coba buat lihat IMR, lalu kalian akan hitung juga, ya. Dan kalau misalnya kakak perawatnya nanti kasih kesempatan kalian untuk bantu nyiapin obat, ya kalian sambil perhatikan, ya, dan sambil double check juga sama kakaknya. Ya, misalnya kakaknya misalnya, Kak, harusnya ini kayaknya segini deh kalau dihitung. Bisa kalian seperti itu ya. Jadi kalian juga bantu kakak perawatnya untuk menyelamatkan pasien kalian ya. Oke. Sisa 13 menit, ada yang mau kalian sampaikan? Semuanya udah absen? Sudah, Bu.
Udah oke. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Kalau misalnya tidak ada, kita bisa lebih cepat selesai kelasnya. Misalnya terkait dengan video penjelasannya, apakah sudah jelas buat kalian misalnya. Atau soal yang diberikan misalnya nggak terlalu apa ya namanya, kayak nggak sinkron dengan penjelasan yang diberikan misalnya. Ada nggak yang kayak gitu? Atau nggak ada? Aman-aman saja? Ayo ada yang perwakilan dong, satu yang ngomong gitu misalnya. Murni, tadi apa tuh suara? Ada suara. Iya, Ada Bu, yang ya. disampaikan Aman, Bu. Murni? Ini nggak ada, Bu. Oke, masih aman? Masih, Bu. Oke, jadi nggak Rizky, ketua kelas, ada yang mau disampaikan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, saya mau dengar Farel yang mana ya? Coba dinyalakan videonya, Farel. Saya kedengaran, Bu. Oke, kedengeran. Ada yang mau disampaikan, Farel? Suara saya kedengaran, Bu. Ya, kedengeran, kedengeran. Ya, Bu. Ada yang mau disampaikan? Oh, untuk saat ini belum ada, Bu. Nggak tahu kalau sore gitu ya, kayak Dilan dong. Oke, nggak ada ya. Aduh, kalian nggak ada yang mau menyampaikan sesuatu nih, ya sudah lah ya. Berarti saya anggap semua aman-aman aja ya, dan please untuk apa namanya, persiapkan diri dengan baik untuk 2 minggu ke depan. Oh, Gladys. Oke, ayo cepat. Ini kayaknya kelas lain kok udah masuk ya? Saya mau bertanya terkait dosis obat, Bu. Kan ada singkatan-singkatan. AC itu antisibum sebelum makan. Nah, itu penulisannya barengan sama yang TDS atau BD itu, bukan kalau misalkan sebelum makan itu kan kita nggak tahu sebelum makan malam atau pagi ya, atau siang, Bu. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi benar Gladys. Jadi kalau misalnya yang seperti antisibum dan lain-lain dan misalnya yang setelah makan ya, biasanya nanti itu kan kayak cuman awal dan misalnya sebelum makan dan setelah makan. Jadi kalau untuk frekuensinya kan kita nggak tahu. Nah biasanya dokternya akan tulis lagi, entah itu TDS, BD, atau TDS misalnya. Ya, jadi tetap ada keterangannya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, jika tidak ada, saya akan tutup dalam doa. Ya, nanti minta tolong Rizky untuk siap-siap untuk dokumentasi ya, Rizky ya, setelah ini. Ya. Oke, Bu. Oke, yang dari grup lain yang mungkin udah terlanjur join, saya minta untuk keluar dulu ya, karena belum waktunya kalian kelas. Ya, jadi leave dulu aja. Oke, terima kasih untuk kehadirannya di kelas kita hari ini. Nanti saya akan upload video pertemuan kita hari ini ya. Nanti kalian bisa lihat ulang ya. Khususnya untuk yang mungkin nggak bisa hadir di hari ini. So far sih nggak ada yang chat saya untuk bilang nggak bisa hadir ya. Oke, saya akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kelas kami di siang hari ini Tuhan yang boleh berjalan dengan baik. Kiranya apa yang sudah kami diskusikan dapat benar-benar dipahami dengan baik oleh anak-anak ini Tuhan. Berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, dan juga kesehatan Tuhan agar setiap apapun yang dipelajari dapat mereka pahami dengan baik Tuhan. Jaga dan lindungilah mereka di rumah mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk anak kami Timothy yang semalam baru dioperasi. Kiranya Tuhan mau memberkati dia, memberikan dia kesehatan yang baik Tuhan dalam proses pemulihan. Kiranya setiap obat-obatan, makanan, minuman, dan apapun yang dia gunakan untuk proses kesembuhan Tuhan dapat membantu dia. Terima kasih Bapak, kami akan melanjutkan aktivitas kami ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, silahkan Rizky, boleh dipandu untuk. Oke Bu, ini ada 2 slide. Mungkin teman-teman yang belum on cam boleh on cam sebentar. Oke, saya mulai ya Bu. Oke, boleh senyum-senyum. 1, 2, 3. Oke Bu, sekali lagi Bu. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. Banyak kali. 1, Bu, biar banyak. 2. Oke Bu, udah Bu. Kita grup 3 dong. Oh iya. Oke Bu. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke Bu, udah. Oke, sip. Thank you semua. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Sehat-sehat ya sampai kalian datang di sini nanti ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Sehat selalu, Ibu. Thank you ya. Terima kasih, Oke, thank you. Terima kasih, Bu. Thank you. Bye.